Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Fajar Pratiwi dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah semester 4. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video edukasi terkait psikologi positif dengan tema hope atau harapan. Hope atau harapan merupakan salah satu konsep penting dalam psikologi positif yang dikembangkan oleh Charles Richard Sidney. Menurut Sidney, hope bukan sekedar keinginan agar sesuatu yang baik terjadi, tetapi kemampuan seseorang untuk yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai atau goals, lalu untuk menemukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang terakhir yaitu untuk memiliki motivasi dan keyakinan untuk terus bergerak mencapai tujuan. Nah, dengan kata lain, orang yang memiliki hope tinggi tidak hanya bermimpi, tetapi juga mampu menyusun strategi dan tetap termotivasi meskipun menghadapi hambatan. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait manfaat hope menurut psikologi positif. Nah, berbagai peneliti dalam psikologi positif menunjukkan bahwa hope memiliki banyak manfaat. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan. Selanjutnya, membantu individu lebih mampu mengatasi stres dan juga tekanan hidup. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi. Nah, yang selanjutnya juga membuat seseorang lebih tangguh ketika menghadapi kegagalan. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik seperti tingkat kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Penelitian juga menunjukkan bahwa individu dengan tingkat hope yang tinggi cenderung lebih optimis dalam menghadapi masa depan dan lebih mudah bangkit setelah mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Contoh penerapan hope dalam kehidupan nyata. Nah, contoh yang pertama yaitu terkait mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Contohnya, seseorang mahasiswa ingin lulus tepat waktu. Ia menetapkan tujuan untuk menyelesaikan skripsi dalam 6 bulan. Ketika mengalami revisi dari dosen, ia tidak menyerah, melainkan mencari solusi, membuat jadwal bimbingan, dan terus memperbaiki penelitiannya. Sikap tersebut menunjukkan adanya hope. Nah, contoh nyata yang kedua yaitu terkait cita-cita. Contohnya tentang mencapai cita-cita, yaitu seseorang bercita-cita menjadi psikolog. Meskipun menghadapi berbagai tantangan selama kuliah, ia tetap fokus pada tujuannya mencari pengalaman organisasi, mengikuti pelatihan, dan terus belajar. Harapan yang dimilikinya membantu tetap bertahan dan berkembang untuk mencapai cita-citanya sebagai psikolog. Selanjutnya, contoh yang ketiga terkait kegagalan. Gimana cara menghadapi kegagalan? Nah, contohnya ketika gagal dalam suatu seleksi atau perlombaan, seseorang yang memiliki hope atau harapan akan melihat kegagalan sebagai pengalaman belajar dan mencoba strategi lain untuk mencapai tujuan berikutnya. Selanjutnya, saya akan memberikan tips atau ajakan praktis kepada audiens terkait hope. Beberapa cara untuk meningkatkan hope dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada tetapkan tujuan yang jelas. Tuliskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua, buat beberapa rencana. Jangan hanya memiliki satu cara atau satu rencana. Siapkan alternatif jika rencana yang pertama tidak berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, fokus pada kemajuan kecil. Rayakan setiap langkah kecil yang berhasil dicapai karena kemajuan kecil dapat meningkatkan motivasi. Lalu ada belajar dari hambatan.
Lihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk menemukan cara baru mencapai tujuan. Lalu, kelilingi diri dengan dukungan positif. Interaksi dengan teman, keluarga, atau lingkungan yang mendukung dan membantu menjaga harapan tetap tinggi. Sebagai penutup, di sini saya akan menyampaikan kata-kata terkait materi hope atau harapan. Harapan bukan hanya tentang menunggu hal baik terjadi, tetapi tentang percaya bahwa tujuan dapat dicapai dan terus berusaha menemukan jalan menuju tujuan tersebut. Dengan memiliki hope atau harapan, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, optimis, dan penuh makna. Jadi, mari mulai hari ini dengan menetapkan tujuan, menyusun langkah-langkah untuk mencapainya, dan tetap percaya pada kemampuan diri kita. Mungkin itu saja pemaparan materi edukasi terkait hope atau harapan yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.